seorang ulama, ahli tafsir dan pakar kedokteran dunia yang bernama Ibnu Sina. Satu ketika ia melakukan sebuah eksperimen terhadap 2 ekor domba. 1 ekor domba diperlihatkan seekor serigala yang begitu seram dan menakutkan. Sementara 1 ekor domba lagi tidak diperlihatkan. Ibnu Sina sengaja melakukan hal tersebut karena beliau ingin tahu bagaimana perkembangan mental antara 2 ekor domba tersebut. 1 domba yang diperlihatkan serigala yang sangat menakutkan, dan 1 lagi domba yang tidak diperlihatkan serigala. Beberapa waktu kemudian, maka domba yang diperlihatkan serigala pun tiba-tiba sakit, tidak nafsu makan, dan akhirnya domba itu pun mati. Sementara domba yang tidak diperlihatkan serigala tetap sehat dan memiliki umur yang cukup panjang. Dari eksperimen tersebut, maka Ibnu Sina mengambil kesimpulan bahwasanya salah satu penyakit yang paling berbahaya adalah penyakit psikis, penyakit mental, penyakit ketakutan, dan penyakit kepanikan. Kita lihat domba yang pertama yang diperlihatkan serigala. Apakah domba tersebut mati karena diterkam serigala? Tidak. Apakah domba tersebut mati karena dimakan serigala? Tidak. Akan tetapi domba tersebut mati karena memiliki beban mental yang sangat berat, yaitu ketakutan dan kepanikan terhadap serigala yang dilihatnya. Karena kepanikan yang begitu takut, kepanikan yang begitu besar, dan ketakutan yang begitu besar luar biasa, akhirnya domba tersebut pun tidak lama kemudian mati. Sementara domba yang tidak diperlihatkan serigala, dia memiliki usia yang panjang, memiliki kesehatan yang bagus. Kenapa? Karena dia tidak memiliki beban mental, tidak merasakan ketakutan, tidak merasakan kekhawatiran. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, itulah penyakit yang paling berbahaya di dunia ini, yaitu penyakit ketakutan dan penyakit kepanikan. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, Indonesia sedang sakit. Bukan sakit medis, akan tetapi sebetulnya Indonesia sedang sakit psikis. Bukan cuman sekedar corona, akan tetapi sebetulnya yang melanda, yang mewabah di Indonesia ini adalah penyakit kepanikan, penyakit ketakutan. Bukannya khotib tidak percaya dengan corona, khotib percaya dengan corona. Corona itu ada, akan tetapi corona itu hanyalah virus dari sekian virus yang sangat tidak mematikan. Kenapa sekarang corona di otak kita menjadi sebuah penyakit yang sangat mematikan, menjadi sebuah penyakit yang sangat berbahaya? Itu semua karena konsumsi media yang sering kita dengar. Berita-berita tentang kematian, berita-berita tentang penguburan, berita-berita tentang penyakit, dan sirine ambulan yang sering kita dengar. Psikis kita yang dihajar, psikis kita yang dihabisi, sehingga imun kita menjadi lemah. Kita lihat, kita simak wawancara Ibu Siti Fadilah, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dengan Profesor Dr. Nizom. Ibu Siti Fadilah ketika bertanya tentang corona kepada Profesor Dr. Nizom, apa kata beliau? Profesor Dr. Nizom mengatakan bahwasanya corona tidak lebih berbahaya daripada virus flu burung. Siklus kematian flu burung itu bisa sampai 100%, sementara siklus kematian corona tidak sampai 5%. Artinya apa? Itu bukan virus yang berbahaya, bukan virus yang mematikan. Akan tetapi kenapa dia bisa menjadi virus yang sangat berbahaya di dalam pikiran kita, di dalam pemahaman kita? Karena seperti yang khatib bilang tadi,
memang kita disuguhkan dengan konsumsi-konsumsi yang begitu menakutkan dan mengkhawatirkan. Apa yang diserang psikis kita? Apa yang diserang mental kita? Apa yang diserang jiwa kita? Ketika psikis kita terserang, maka imunitas kita menurun, dan akhirnya sekecil apapun virus itu akan menjadi sangat berbahaya dan mematikan. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, khatib ingin mengajak berpikir, kenapa virus corona ini biasanya dan memang dominan mengenai orang-orang yang memang secara finansial mereka sudah tercukupi. Kenapa corona ini mengenai orang-orang yang sering pergi bolak-balik ke luar negeri, orang-orang yang memiliki rumah mewah, orang-orang yang diam di perumahan yang mewah, yang kebersihannya terjaga, kemudian penjagaannya pun sangat ketat. Mengapa banyak mereka yang terkena virus corona? Sementara orang-orang yang secara finansial mereka belum tercukupi. Artinya setiap hari mereka harus berpikir bagaimana caranya saya dan keluarga bisa makan, bagaimana caranya saya dan keluarga bisa menyambung hidup. Mereka keluar rumah, mereka berpanas-panasan, mereka berusaha mati-matian. Mengapa mereka jarang yang kena, sementara yang kena adalah orang-orang yang memiliki finansial yang cukup? Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, karena orang-orang yang sudah cukup finansialnya, maka fokusnya, perhatiannya akan terfokus dengan virus corona. Ketika fokus akan timbul rasa khawatir dan takut. Ketika takut, disitulah imun seseorang akan menurun, dan sekecil apapun virus akan menjadi sangat berbahaya. Sementara orang yang serba kekurangan finansialnya, dia tidak fokus dengan virus corona. Yang dia fokus bagaimana caranya saya makan, bagaimana saya dan keluarga bisa menyambung hidup. Fokus dengan perutnya, tidak fokus dengan corona. Tidak takut, tidak khawatir dengan corona. Apakah mereka terkena? Tidak. Mereka aman-aman saja. Karena bahkan kalau kita lihat rumahnya kotor, makannya kotor dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka tidak kena? Kenapa yang kena itu orang-orang yang bersih? Kenapa yang kena itu orang-orang yang berpendidikan? Kenapa orang-orang yang kena itu orang-orang yang secara finansial memang sudah cukup? Karena memang ini bukan sekedar penyakit medis, tapi ini adalah penyakit psikis. Psikis Anda semua sedang diserang. Psikis kita semua sedang diserang. Mental kita dijatuhkan. Kekhawatiran dibesar-besarkan. Ketakutan ditanamkan di dalam hati kita. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ingat pesan Ibnu Sina, al-wahmu nisfu da'in. Ketakutan dan kepanikan itu adalah setengah daripada penyakit. Jangankan orang sakit, orang sehat pun ketika panik maka dia akan menjadi sakit. Kemudian kata Ibnu Sina, wattuma'ninatu nisfu dawa'in. Sementara ketenangan itu adalah setengah daripada pengobatan dan kesembuhan. Maka ketika kita sakit, ketika di rapid test kita positif dan reaktif, kuncinya satu, tenang. Tenangkan hati, tenangkan pikiran. Bagaimana caranya? Bukankah Allah sudah menunjukkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub? Bukankah dengan mengingatku, kata Allah, hati kalian akan menjadi tenang, pikiran kalian menjadi tenang. Penuhi masjid-masjid, sholat berjamaah, ikut zikir-zikir, sering-sering dengar pengajian-pengajian. Yang mana pengajian itu adalah sebagai nutrisi bagi hati kita yang sedang resah dan gelisah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, simple obatnya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka kita akan memiliki hati dan pikiran yang tenang. Kalau sudah memiliki hati dan pikiran yang tenang, jangankan sehat, orang sakit pun bisa cepat pulih dan sehat. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, ikhtiar itu perlu. Terhadap corona kita perlu ikhtiar. Kalau perlu masker, kalau perlu jaga jarak. Akan tetapi pesan khatib adalah jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Jangan sampai mental kita, psikis kita
diserang terus dengan media-media yang memang tidak bertanggung jawab. Mulai dari sekarang, sebarkan berita-berita positif, baik lewat WhatsApp, lewat Facebook, dan lain sebagainya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah dalam hal kebaikan. Pada saudara kita yang sedang sakit, berikan kabar bahagia, berikan kabar ketenangan. Katakan kepada mereka, corona ini bukanlah penyakit yang berbahaya. Tidak usah khawatir, tidak usah cemas, karena kita semua pasti akan memperoleh kesembuhan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali itu saja yang dapat khotib sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat kata Ibnu Sina, kunci kesehatan adalah tenang dan jangan cemas. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuat hati kita, pikiran kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita di dalam kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita kesabaran, memberikan kita keistiqomahan sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum.